Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya malam ini sudah bergabung ya dalam rangka simulasi IHT dari proses pembelajaran kita dari pertemuan awal sampai dengan sekarang. Hari ini kita akan belajar materinya tentang asesmen, tapi sebelum itu ya saya minta kesediaan dari Bapak Ibu, siapa yang bisa untuk memimpin doa? Silakan. Siapa? Suaranya kurang jelas. Sudah terdengar, Pak? Terdengar, cuma kurang jelas. Apa kurang besar volume saya? Udah. Gimana? Anunya, instruksinya meminta tolong diulang kembali. Oke, instruksinya Pak. Minta tolong siapa yang bisa memimpin doa pada kesempatan kali ini, silakan. Ya, saya dah. Oke, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, semoga pembelajaran hari ini menjadi memperbaiki saya ketika nanti bertemu dengan siswa secara utuh. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak Pur yang hari ini sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar ya, dan ilmu yang bisa kita dapatkan bisa menjadi keberkahan buat siswa kita. Bagaimana kabarnya Pak Pur di wilayah Jawa? Lockdown. Lockdown ya. Di Papua juga sama Pak, lockdown. Di saya ini lagi zona merah. Oh, zona merah. Oke, tapi Pak Pur dan keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Nurma, bagaimana Ibu Nurma? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, semangat ya, Ibu Nurma. Insya Allah besok masih 1 hari lagi. Semangat. Ya. Hari ini saya akan memberikan ice breaking kepada teman-teman. Harusnya kita masih ada 1 anggota ya. Pak, siapa yang belum gabung? Pak Baidawi dari awal nggak ada. Ya, Pak Baidawi. Kalau seumpama Pak Baidawi ikut ya, saya mau Pak Baidawi untuk pimpin ice breaking. Tapi karena beliau belum ada, ice breaking saya saja yang berikan. Ice breaking-nya itu saya akan membuat kalimat. Jadi silahkan Bapak Ibu langsung melanjutkan kalimatnya. Oke ya. Sampai sini bisa dipaham instruksinya? Bisa. Oke. Ibu Nurma mengerjakan tugas di sekolah sampai larut malam. Silakan Pak Pur, lanjutkan. Didampingi oleh suami tercinta. Oke, lanjut. Ibu Nurma, lanjut. Lanjut. Nggak boleh mikir, lanjut. Lanjut. Nggak boleh mikir. 1 kalimat. Kata terakhir ya, Bu? Tidak menggunakan kata terakhir. Tinggal dilanjutkan saja kalimat itu. Pulangnya nanti diantar. Pulangnya nanti diantar. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau melanjutkan ice breaking yang tadi ya. Nanti ice breaking ini bisa Bapak Ibu kembangkan lagi ya di pembelajarannya. Ini sebenarnya sangat menarik kalau kita terapkan pada siswa-siswi kita, insya Allah itu sangat menarik karena bisa membuat siswa itu lebih fokus juga ya dengan apa yang nanti mau kita mulai. Terus juga kita buat mereka dengan tiba-tiba langsung berpikir, otomatis aktivitas yang lain yang dia lakukan jadi berhenti.
karena dia akan fokus ke kita. Gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu juga bisa fokus dengan materi yang nanti akan saya sampaikan, ya. Sebelumnya kita sudah belajar ya, materi sebelumnya itu ada tentang asesmen diagnostik. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, ya, apa yang Bapak Ibu pahami tentang asesmen diagnostik itu? Silahkan, mungkin siapa dulu? Mungkin saya, Bu. Oke, silakan Pak. Diagnostik artinya awalnya kan dari diagnosa, berarti pemeriksaan awal kalau misalnya dalam ilmu kedokteran. Kalau di dunia kita kan pasiennya adalah siswa. Nah, otomatis kita harus mendiagnosa dulu, memeriksa dulu, memahami dulu tentang siswa kita, baik karakternya, apakah dia termasuk siswa yang introvert atau yang introvert, atau mungkin siswa yang bisa bergaul. Karakter mereka, seperti mau nggak mereka itu berbagi ilmunya dengan temannya, atau bagaimana dia belajar, atau karakteristiknya dia belajar gimana. Nah, dari semua itu mungkin kita akan bisa memberikan sebuah trik bagaimana kita memberikan penjelasan pada siswa. Tidak mungkin satu penjelasan itu dari sekian banyak siswa 100% itu bisa mengerti. Paling tidaknya kita ya tahulah sedikit tentang gimana cara belajar mereka. Apakah mereka bisa belajar sambil mendengarkan musik. Untuk saya sendiri kalau misalnya belajar, karena saya mungkin dari dulu dari SMA sudah gimana ya, saya mungkin punya kelainan sedikit. Ketika SMA, ketika ulangan saya pasti merokok waktu SMA. Dan itu guru saya tahu. Jadi kalau misalnya saya mau ulangan, saya pasti di lain tempat. Jadi saya di tempat lain sembunyi. Kalau ketahuannya berabis, kalau gimana. Ya mungkin ya kalau seperti karakter saya yang mungkin agak sedikit pemberontak waktu dulu, tapi ya untuk masalah nilai nggak mungkin dibawa rata-rata, nggak tahu lagi lah, mungkin ya udah karakternya saya. Ya mungkin ya dari semuanya itu saya belajar juga, oh jadi siswa itu punya karakternya sendiri-sendiri. Nah makanya itu untuk diagnostiknya sendiri kita harus banyak tahu sama anak-anak. Mungkin itu aja, Bu. Oke, terima kasih penjelasannya yang luar biasa dari Pak Purwanto, ya. Intinya menurut Pak Purwanto bahwa asesmen diagnostik itu seperti kita mendiagnosa dari awal, ya. Diagnosa tentang karakter belajarnya siswa, terus juga tentang gaya belajarnya dia, terus bagaimana karakternya dia dengan teman yang lain, ya. Itu melalui asesmen diagnosa. Oke, kalau menurut Ibu Norma bagaimana? Menurut Ibu Norma bagaimana? Asesmen diagnostik itu merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya, sama dengan Pak Pur. Oke, jadi makasih ya atas pendapatnya tadi Bu Norma. Tadi Bu Norma mengatakan bahwa asesmen diagnostik ini untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa, ya. Oke. Iya. Di kurikulum sekolah penggerak, ya, Bapak Ibu, kita punya muarah pendidikan ini mengacu di profil pelajar Pancasila, ya, yang dimana sangat mengedepankan juga karakter, ya, dan juga dengan keterampilan lain abad 21. Untuk itu memang
Untuk asesmen diagnostik ini bagus sekali jika Bapak Ibu gunakan ya. Untuk tadi ya, mengetahui karakter, gaya belajar siswa kita, kelemahan dan kelebihannya siswa kita itu di mana. Gitu ya. Itu tadi tentang asesmen diagnostik. Oke, terima kasih atas semua penjelasannya ya. Mungkin Saya saya masih ada oke. tanyakan Bu Mai. Iya, gimana Pak? Pernah nggak sampean karena mungkin ya karakternya siswa di lingkungan sampean dengan yang saya kan mungkin ada yang berbeda. Saya juga pernah dulu menemukan siswa yang berkarakter ganda. Ketika dia di sekolah itu mungkin apa ya? Saya ingat-ingat dulu. 2005. Kalau di sekolah dia sensitif banget. Karena apa ya? Saya lupa. Ini agak-agak lupa. Pokoknya ada karakter ganda dari siswa ini. Ada kadang-kadang dia bisa berbagi, ada juga dia kadang-kadang terlalu pendiam atau gimana. Mungkin kita sebagai guru gimana caranya menentukan yang kalau misalnya kita menemukan siswa seperti berkarakter ganda seperti ini. Tadi karakter gandanya bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya seperti apa ya? Suatu saat dia bisa menjadi terbuka sama orang. Kadang-kadang juga dia tidak bisa terbuka dengan orang. Itu apa ya? Kalau yang saya ingat itu karakternya pada semester awal dia pinter banget. Ketika semester 2-nya itu turun banget. Nanti di kelas 3-nya seperti di kelas yang berikutnya juga seperti itu. Saya kan jadi bingung gitu gimana cara menghadapi anak. Dan dia juga terlalu memilih sama dia. Ini perempuan siswanya atau laki-laki? Cowok. Oh, Nah, cowok. ternyata saya dekati ya apa ya? Kurang perhatian orang tua bisa. Dan di keluarganya rata-rata dia juga apa ya? Keluarga besarnya dia perempuan semua. Ya agak sedikit kemayu kalau di Jawa gitu. Tapi ya namanya cowok gitu loh. Gak tahu lagi ya. Tapi ya saya menemukan juga seperti ini. Oh, cara seperti ini. Ternyata ya bisa dibilang 50% berhasil ya untuk teknik-teknik pengajarnya itu. Jadi kalau misalnya sekarang saya menemukan juga bingung kan, gimana saya menentukan mana pengajar. Sementara kita ada tagihan untuk siswa. Kalau misalnya kita terlalu memaksa siswa juga tidak memerdekakan mereka belajar, sulit juga ternyata jadi guru. Kalau pengalaman saya, memang saya belum pernah menemukan karakter siswa yang seperti itu. Ya, entah mungkin ada di sekolah, cuma karena tidak terlalu bermasalah, jadi tidak terlalu kita dekati gitu ya. Kalau ini kan agak bermasalah ya, maksudnya sampai dia progres pelajarannya turun ya, begitu ya Pak. Ya. Kalau menurut saya tuh tadi ya, anak-anak yang tipe-tipe seperti itu mungkin perlu kita dekati sebagai seorang teman. Gitu. Karena tadi ya, seperti yang Pak Pur katakan bahwa dia dari keluarga yang background-nya agak kurang bagus gitu ya. Jadi anak-anak begitu kadang seperti butuh perhatian. Gitu. Atau misalkan kita bisa mengidentifikasi anak ini dengan kita mungkin datang ke rumah yang anak ini tinggal sama siapa. Gitu. Kita bisa pendekatannya di situ. Nanti kita sebagai guru kita bisa menyampaikan apa yang menjadi
masalah di sekolah anak ini kita bisa sampaikan melalui orang yang anak ini dengar di rumahnya. Jadi kita seperti pakai perantara, gitu. Pakai perantara dengan orang yang anak ini lebih dekat. Karena biasanya tipe anak yang seperti ini itu dia akan terbuka dengan orang yang benar-benar dia dekat. Tapi kalau dia tidak terlalu dekat, ya, kadang dia tidak terlalu terbuka, bahkan mungkin menceritakan masalahnya pun juga hanya sama orang-orang tertentu. Kalau mungkin di sekolah Bapak ada BK, ya bisa pendekatannya melalui BK, gitu. Kalau tidak, tadi ya alternatifnya kita pakai perantara lewat orang lain. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Berarti itu masuk juga dalam asesmen diagnostik. Iya, gitu. Tapi caranya yang kita lakukan kan sedikit berbeda. Berarti kita menelaah dari karakter apa ya? Karakter di luaran ya, karakter apa namanya? Kan ada dua karakter apa ya. Iya. Kalau misalnya pribadinya, sosialnya ya berarti. Iya, gitu. Itu menurut saya, Pak Pur. Iya. Ya. Saya izin tampilkan materi ya. Ya. Sudah terlihatkah atau belum? Belum. Sudah. Sudah, Pak? Sudah. Oke, hari ini kita materinya tentang asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Kalau tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan tentang asesmen diagnostik, kali ini kita ke asesmen yang berbeda lagi, yaitu asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Pada kesempatan kali ini, yang pertama ada agenda sesi konsep asesmen formatif dan sumatif itu seperti apa, lalu ada bentuk asesmennya, lalu ada umpan baliknya. Harapannya pada akhir sesi ini Bapak Ibu saya harapkan bisa memahami apa itu konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua, apa bentuk dari asesmen formatif dan sumatif. Yang ketiga, umpan balik yang dilakukan oleh kita sebagai guru. Ini ada beberapa kesepakatan ya, yang nanti bisa teman-teman atau Bapak Ibu lihat kembali di sini kesepakatannya. Saat nanti kita memulai Zoom seperti ini, alangkah baiknya pertama bisa datang tepat waktu ya, berarti bisa masuk link tepat waktu, lalu juga memperhatikan penjelasan ya, baik itu penjelasan dari instrukturnya maupun teman-teman ya, teman-teman yang mungkin ada menyampaikan sesuatu, minta tolong untuk diperhatikan, lalu saling menghormati dan menghargai ya dalam memberikan pendapat, terus kalau bisa aktif dalam kegiatan. Nah, kita akan bahas agenda kita yang pertama ya, yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif. Saya mau tanya dulu ya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen formatif dan sumatif? Mungkin adakah dari Bapak Ibu yang sudah menjalankan, bisa diceritakan? Siapa duluan? Maaf Bu, saya coba jawab. Ya, bagaimana? Menurut saya asesmen sumatif itu penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Terus asesmen ini tadi apa? Asesmen sumatif Bu.
Sumatif. Asesmen Kan sumatif itu ada dua ya, penilaian ada dilakukan yang formatif dan sumatif. Yang formatif yang formatif. ketahui bisa Itu disampaikan. yang formatif itu yang dilakukan di awal, terus yang sumatif itu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Oke. Bisa Ibu ceritakan mungkin asesmen formatif seperti apa yang pernah Ibu laksanakan saat mungkin mengajar? Mana? Bapak? Oh, saya kira Bapak. Ya, asesmen formatif seperti apa? Atau Pak Pur pernah melaksanakan yang seperti apa? Yang formatif dan sumatif? Kalau formatif, kalau misalnya dari bahasanya dari format, berarti bentuk assessment. Assessment kan ujian kan ya? Kan biasanya dalam bahasa assessment is a test. Tes. Jadi di tes yang bentuknya dalam format terstruktur, berarti kalau 1 KD berarti asesmennya ujiannya ya ini gitu. KD tersebut ada sangkut pautnya antara KD, berarti pembuatan asesmennya formatnya itu harus berdasarkan KD kalau misalnya yang saya tahu. Kalau sumatif kita cari dulu sumatif. Kalau sumatif berarti berkumpulan dari beberapa KD. Kalau misalnya menurut saya agak tahu lagi lah kalau masalahnya saya kan tidak banyak membaca. Berarti kalau untuk asesmen sumatif berarti uji tes. Hampirnya tes aja berarti di akhir di norma ya. Iya di akhir berarti dari banyak beberapa kumpulan tadi yang jadi satu di belakang jadi kumpulannya itu ujian tesnya itu. Oke, terima kasih Pak berbagi pengalamannya, makasih. Oke, dari Ibu Norma bagaimana? Tadi mungkin sudah dengar dari penjelasannya Pak Pur, tadi Pak Pur sudah mengatakan beberapa asesmen formatif yang mungkin pernah Ibu Norma lakukan. Pak Pur tadi suaranya kecil, bagaimana Pak? Saya ulang kembali. Ya, tadi suaranya agak kecil Pak. Ya Bu, ya Pak. Kalau menurut saya, asesmen kan tagihan atau tes. Kalau berdasarkan alurnya. Berarti kalau misalnya menurut saya pribadi, kalau ujiannya atau tagihannya itu per 1 KD. Kalau untuk asesmen sumatif itu bentuk tagihan atau ujiannya itu dalam bentuk beberapa KD yang dijadikan tes atau dijadikan sebuah tagihan yang harus dicapai oleh peserta didik. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ya makasih Pak. Oke, lanjut Ibu Nurma, silahkan. Ibu Nurma, silahkan. Asesmen formatif yang mungkin pernah dilakukan, tapi kita masih belum tahu karena tidak mungkin ya, menurut saya sangat tidak mungkin saat kita mengajar itu sama sekali tidak ada asesmen. Gitu. Hanya karena di sini ada beberapa nama, yaitu formatif dan sumatif ya. Ini yang akhirnya membuat kita masih belum bisa ini memasukkan ini yang di mana, apakah ini formatif atau apakah ini yang termasuk sumatif. Gitu. Jadi coba silahkan Ibu Norma bisa menceritakan, sudah mulai pegang-pegang jidat ini. Aduh, Ibu Nurma bagaimana? Masih bisa atau pusing? Capek dari tadi pagi kerja.
tadi maghrib baru selesai. Oke. Jadi asesmen formatif tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Norma. Ini adalah penilaian yang dilakukan di awal, ya. Penilaian yang dilakukan bisa di tengah, juga bisa di tengah proses pembelajaran, karena penilaian asesmen formatif ini yang memang dilihat adalah proses pembelajarannya dalam bentuk refleksi. Ya, jadi asesmen formatif ini adalah asesmen berbentuk refleksi pada proses pembelajaran. Jadi misalkan kalau kita lagi mengajar, ya, pada saat kita menjelaskan, nah ini bisa, penilaian ini formatif ini bisa kita berikan kepada anak-anak untuk mengisi. Gitu. Jadi dia seperti lembar observasi yang mana kita bisa melihat anak ini atau peserta didik ini sudah paham dengan pembelajaran kita atau belum. Gitu. Jadi seperti pernyataan-pernyataan yang kita buat. Gitu. Jadi misalkan dia seperti penilaian diri, dia juga bisa seperti penilaian antar teman. Jadi siswa yang bisa menilai temannya dan juga dia bisa menilai dirinya sendiri. Gitu. Jadi penilaian ini dia pelaksanaannya yaitu pada proses pembelajarannya. Nah, nanti di sini kan ada beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk. Setelah kita sudah melakukan, siswa itu sudah melakukan refleksi, biasanya tadi yang disampaikan sama Pak Pur bahwa kita memberikan tes ya. Tes bisa dalam bentuk ujian harian, lalu juga kita memberikan seperti penilaian ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Itulah yang dimaksud dengan asesmen sumatif. Jadi dia mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Paham. Untuk jenis asesmen, ini waktu kita masih ada 10 menit. Untuk jenis asesmennya, ini semua dia alurnya seperti ini. Yang pertama ada asesmen as learning, lalu ada asesmen for learning, dan ada asesmen of learning. Kalau asesmen as learning, ini tadi kita lakukan dalam ini nih prosesnya, yaitu refleksi proses pembelajaran. Jadi kita berikan format penilaian kepada siswa dalam bentuk pertanyaan refleksi. Ya, terus dari hasil refleksi itu ya, kita mengantarkan anak di sini di for learning, assessment for learning, yaitu ini adalah berupa evaluasi dan tindak lanjut yang kita lakukan setelah asesmen as learning ini tadi sudah kita lakukan di awal. Jadi kalau yang asesmen as ini adalah dalam bentuk refleksi, ya, refleksi pembelajaran. Terus dari refleksi ini kita mengadakan perbaikan dengan melihat hasil evaluasi, lalu kita melakukan tindak lanjut, ya, untuk perbaikannya itu bisa terjadi di sini. Sedangkan yang off ini yang biasanya di akhir, ya, yaitu dalam bentuk tes tertulis yang kita lakukan, kita kasih ujian harian, lalu juga kita kasih ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi kalau yang as dan for ini dalam bentuk seperti observasi, sedangkan yang ini dalam bentuk tes. Gitu. Jadi dengan penilaian yang observasi ini yang bisa kita lakukan ini kan dia masuk juga di asesmen formatif nih. Nah, dari situ kita sebagai guru tadi tuh bisa melakukan langkah perbaikan jika kita lihat siswa itu mungkin masih belum paham. Gitu. Jadi ini prosesnya dan ini perbaikannya
Kalau yang ini sudah akhir, jadi sudah dalam bentuk hasil. Jadi sudah angka yang langsung diterima oleh siswa. Jadi memang untuk asesmen sekolah penggerak ini, kita sebagai guru itu, ya kalau sebelumnya kita lebih banyak di sini, nanti untuk kurikulum sekolah penggerak harusnya kita lebih banyak di sini. Jadi harapannya, jika banyak refleksi yang dilakukan, ada perbaikan dan juga tindak lanjut, maka pasti berpengaruh di hasilnya juga akan baik. Tapi kalau di sininya kita kurang, ya, maka bisa saja hasil akhirnya ini juga siswa bisa kurang atau tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kalaupun kita hanya melihat di akhir ini, siswa itu kan mengerjakan soal, kita tidak tahu dapat jawaban itu dari mana. Ya, bisa mungkin dia dibantu pada saat tes, apalagi kita lagi tidak tatap muka seperti ini ya. Gitu, tapi dengan kita melihat ini, kita tahu prosesnya anak ini bagaimana selama proses pembelajaran, kita tahu bahwa anak ini mungkin bisa. Dia bisa, mungkin saat terakhir dia mengikuti tes, dia dalam keadaan kurang sehat, atau lagi tidak fokus, dan lain-lain. Jadi, memang lebih menilai ke prosesnya daripada hasil. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas sekali. Oke. Saya izin share lagi ya. Sudah terlihat? Sama. Sama ya. Sama ya, Bu? Oke, bisa terlihat di sini, Pak? Bu, bisa lihat? Bisa. Oke, jadi di sini ada dua gambar yang diperlihatkan kepada kita tentang kondisi saat ini. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, assessment of learning, ini yang penilaian di akhir ini, yang berupa hasil, ini yang kebanyakan paling dominan dilakukan oleh guru. Sedangkan assessment for learning dan assessment as learning-nya ini kurang biasanya dipakai oleh guru. Nah, sekarang untuk harapannya untuk kurikulum yang baru, untuk assessment of learning-nya ini, jangan ini yang terlalu, ini ya, yang lebih beratnya harus yang di prosesnya ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini timbangannya menunjukkan untuk assessment for learning dan assessment as learning-nya ini yang lebih harusnya dipakai oleh guru lebih dominan. Gitu. Jadi prosesnya penilaian ini yang harus kita gunakan lebih banyak. Oke. Nah, gambar selanjutnya yang ini ada fungsi asesmen formatif dan sumatif ya yang ditunjukkan pada gambar. Di sini harapannya as dan for ini harusnya lebih banyak. Jadi jika perbaikan dilakukan, refleksi dilakukan, perbaikan yang dilakukan lebih besar, maka hasilnya ini walaupun kecil, insya Allah bisa bagus hasilnya. Ya, jadi gambar ini untuk yang prosesnya harus lebih besar atau lebih banyak lah. Di sini ada beberapa perbedaan utama ya antara penilaian formatif dan juga penilaian sumatif, di mana penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran ini
di kompetensi tertentu ya. Dia punya tujuan ini hanya untuk melihat perkembangan dan penguasaan peserta didik dan juga untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tapi dia tidak masuk di dalam nilai rapor. Sedangkan yang asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran, tujuannya untuk melihat pencapaian belajarnya siswa, dibuktikan dengan hasil yang sudah didapat siswa, inilah yang masuk di nilai rapor. Gitu. Itu untuk perbedaan keduanya. Ini nanti Bapak Ibu, waktu kita kan masih ada 1 menit nanti keluar ya. Nanti saya kasih link yang tadi saja Bapak Ibu bisa masuk biar saya menjelaskan materinya sampai terakhir ya. Sepertinya 40 menit tidak cukup. Padahal yang dikasih sama Bapak cuma 20 menit nih. Oke, kita lanjut di bentuk asesmen ya. Bentuk asesmen, ada yang bisa menceritakan pengalamannya bentuk asesmen seperti apa yang sudah pernah dilakukan? Sebelum sana Bu Faiza, bentuk asesmen kan bisa tertulis dan bisa dalam non tulis juga, seperti kalau saya sebelumnya kan mengajar bahasa Inggris kan. Ya. Nah, kalau saya dalam satu pembelajaran, kalau misalnya kita perlu tes tulis, ya kita tulis. Tapi kalau misalnya saya, karena orientasi saya itu menekan anak untuk bisa berbicara bahasa Inggris, kebanyakan saya pakai seperti berbicara. Dan juga kalau yang di saya, kalau misalnya kita kan punya bentuk seperti keharusan. Ketika keluar kelas atau masuk kelas kita harus pakai bahasa Inggris. Nggak bisa pakai bahasa Inggris, izin keluar kelas juga yang keluar kelas, meskipun apapun alasannya. Ataupun juga gitu, ketika mau masuk dalam kelas nggak bisa pakai kata kuncinya, ya nggak boleh masuk kelas kalau menurut saya. Dan juga itu masuk penilaian.